Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara sharing session magang dan studi independen bersertifikat. Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Program Studi Sistem Informasi, Bapak Heru Budianto, STMKOM, kepada pemateri Kang Muhammad Yunus, mahasiswa MSIB Batch 1, TD Fitri Nur Erdila, mahasiswa MSIB Batch 2, Kang Haikal Jaki Aryadila, mahasiswa Batch 4, dan kepada rekan-rekan mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Dalam acara sharing session malam ini, kami mengundang para pemateri yang akan membagikan pengalaman mengikuti program MSIB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firnatri Adika Guspirani, selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Langsung aja, kita mulai sharing session-nya ya. Untuk Akang Teteh, yang pertama ini untuk Akang Teteh bisa diceritakan bagaimana awal bisa mengikuti program MSIB dan bisa keterima apa aja sih yang harus disiapin untuk mengikuti program MSIB ini? Mangga Akang Teteh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya ini konsepnya siapa dulu jawabnya atau ganti-gantian? Mangga siapa aja Teh? Boleh Teteh dulu? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya kepada Pak Heru, rekan-rekan Hima, dan juga akang-akang sebagai pemateri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devitri Nur Erdila, biasa dipanggil David. Saya saat ini mahasiswa semester 8 atau semester akhir di Uniku yang insya Allah tinggal sidang skripsi, mohon doanya untuk teman-teman semuanya. Dan salah satu kunci bisa skripsi lebih cepat adalah ikut MSIB. Kalau ditanya alasannya kenapa, tadi kan minta sharing ya, pengalaman-pengalaman apa aja gitu selama MSIB. Sebenarnya banyak banget pengalamannya, mulai dari yang pertama, saya sendiri masuk di perusahaan Power Commerce Asia, yaitu tepatnya itu di Power Academy, ngambilnya e-commerce. Nah, kenapa ngambil e-commerce? Alasannya sangat sepele, karena setiap hari aku pribadi tuh pakai e-commerce buat belanja kayak Shopee, Tokped, apalagi sekarang ada TikTok Shop. Nah, itu benar-benar kepake banget pokoknya. Ikut magang itu banyak banget. Sebelumnya untuk magang MSCB ini kan ada dua ya, magang sama studi independen. Untuk aku pribadi, aku ngambilnya studi independen karena waktu itu kita masih COVID, jadi masih online. Jadi aku memutuskan untuk lebih baik belajar di rumah daripada magang di rumah karena vibes-nya beda aja kayak gitu. Nah, alasan pertama kenapa milih itu yang tadi ambil e-commerce, yang kedua juga ini ngaruh banget skripsi aku saat ini kebetulan ngambilnya marketplace e-commerce untuk health tech atau teknologi di bidang kesehatan kayak gitu. Ini benar-benar bermanfaat ngambil dari e-commerce gitu. Nah, untuk tadi tips dan triknya mungkin setiap akang-akang nanti berbeda ya. Salah satunya untuk aku pribadi, kalau tipsnya ikut magang itu kebanyakan salah ngambil magang atau salah ngambil perusahaan. Nah, tolong buat teman-teman dibaca lebih paten lagi, dibaca lebih genre lagi semuanya. Kayak jurusannya tuh apa, terus perusahaannya tuh yang kayak gimana sih gitu. Programnya tuh yang disajiin sama perusahaan tuh apa aja gitu. Kegiatannya tuh ngapain aja, rondonnya ngapain aja. Hal terpenting pertama kali yang dibaca oleh teman-teman itu di halaman MSIB Kampus Mengajar, Kampus Merdeka, sorry, itu adalah perusahaannya dulu. Fokusin perusahaannya mau apa. Yang kedua, selain perusahaannya fokusin mau ngambilnya bidang apa. Jangan sampai gara-gara ada misalkan ngambilnya toko di Grab gitu, toko, perusahaan Grab gitu. Tapi jurusannya itu bukan jurusan yang kalian mau, tapi itu Grab aja kayak gitu. Pokoknya fokusin intinya kalian mau dapetin apa dari aku pribadi ya. Karena perusahaan itu bakal sesuai kalau misalkan kita sesuai sama alurnya. Kayak misalkan kita kuliah aja gitu. Kita nggak harus ngelihat unikunya, tapi kita harus lihat dulu kita prodi apa sih gitu. Sesuai nggak sih sama jurusan kita. Nah, nanti juga magang gitu. Sesuai nggak sih magang yang kita ambil itu sesuai sama kita. Kira-kira 2-3 tahun ke depan kepake nggak sih kayak gitu. Untuk aku pribadi, alhamdulillahnya
MSIB ini ngebantu banyak banget mulai dari skripsi, pribadi, bahkan aku banyak relasi, banyak teman, kenalan. Ada satu juga sebuah fun fact kalau di perusahaan aku, kita itu ada studi banding. Kemarin kita kedua ke Jakarta International School, itu UNIP. Sama satunya lagi itu kita bisa ke ke aku lupa ke Dana atau kemana gitu. Pokoknya kita bisa main ke keputusan itu. Itu hal yang nggak mungkin banget bagi kita orang awam bisa masuk ke situ loh gitu. Itu sih, itu kalian harus coba experience-nya, pengalamannya tuh kayak gimana sih, kenalan sama orang baru, sama orang-orang lain. Bahkan mentor-mentor kita selama magang itu super duper baik, ngebantu banget selama kita belajar, pengalaman-pengalaman atau pelajaran yang selama ini kita rasa ada yang kurang nih, digali lebih dalam lagi nih gitu. Nah, di MSCB itu bisa, kalau misalkan ditanya tips dan triknya gitu, bisa ikut gabung ya. Mungkin yang pertama kalian harus bikin CV, karena setiap perusahaan kalian bikin CV. Background MSIB juga kita dididik untuk berpengalaman, gimana sih caranya berpengalaman kerja gitu ya. Mungkin Akang Haikal nih yang beneran magang gitu. Bisa ditanyain lebih dalam gitu ya, atau Kang Yunus gitu. CV itu sangat berpengaruh karena biar lihat juga background kita tuh kayak gimana sih, CV kita kayak gimana. Terus aku izin share screen boleh? Bangga Teh. Oke, ini ada, sebentar. Aku bikin sebuah PowerPoint. Ini pengalaman aku selama MSIB ya. Yang pertama, untuk program MSIB itu kalian bisa baca sendiri di website halamannya. Kebetulan aku ngambilnya studi independen. Terus juga yang kedua, yang enaknya itu adalah sistem kerjanya itu berkelompok. Jadi nanti kalian dimasukin ke per kelompok kalau di MSIB. Jadi nanti teman-temannya tuh lebih dalam gitu, lebih kenal, lebih banyak. Bahkan alhamdulillahnya sampai detik ini aku masih berhubungan cukup baik dan akrab sama teman-teman MSIB, baik itu dari anak UI, Unpad, UGM, ITB. Kapan lagi coba kita punya teman sebanyak itu gitu. Terus juga kurikulum belajarnya ini sangat kepake banget buat kalian kalau kalian sesuai sama jurusan kalian diambilnya gitu. Terus berkasnya apa aja sih gitu kan, pasti pertanyaannya yang dibutuhin gitu untuk dari MSIB. Yang pertama CV kayak tadi aku bilang di awal, kedua transkrip nilai. Usahakan nilai itu dibaca dari peraturannya. Ada beberapa perusahaan yang dia bilang minimal IPK itu 3, ada yang minimal 2,75. Nah, kebanyakan dari sini nih, kita cuma upload, tapi ujungnya nggak terima. Karena kita nggak baca persyaratannya dengan jelas nih. Jadi, untuk teman-teman bisa dibaca lebih jelas lagi persyaratannya. Terus yang ketiga, ada foto KTP, maksudnya scan KTP, ada sertifikat organisasi. Buat teman-teman yang ikutan HIMA, apalagi ini kebantu banget. Aku kemarin dari sertifikat HIMA atau dari Ormawa yang lain atau kegiatan yang lain, terus surat rekomendasi fakultas, surat keterangan mahasiswa aktif, dua surat ini itu bisa kalian dapetin buat nanya ke Pak Heru, atau bisa kalian nanti tanya-tanya sama KM, biasanya nanti ada informasi dari prodi. Nah, sama ada SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, surat ini nih yang paling banyak waktu angkatan aku itu orang yang nggak lolos karena mereka itu tidak mengerjakan atau tidak mengisi surat dengan baik, kayak nggak ada tanda tangannya, terus juga nggak diupload. Nah, yang kayak gitu. Jadi boleh ini disimak baik-baik ya, berkasnya untuk teman-teman. Terus juga ada ini gambaran perusahaan. Siapa tahu teman-teman ada yang mau gabung ke perusahaan kami atau ke perusahaan alumni saya gitu. Alumni dari Power Academy. Itu dia sekarang kebetulan terakhir teman aku untuk gabung juga, tapi dibagi-bagi. Ada data mining, ada e-commerce juga, terus ada yang lainnya. Pokoknya di dunia e-commerce itu banyak banget bisa diselidiki di situ. Terus ada ini beberapa gambaran selama mengikuti kegiatan, mulai dari mengerjakan taks atau tugas setiap minggu, setiap bulan, meeting setiap hari, pengalaman-pengalaman. Bahkan ada salah satu yang aku baru tahu, itu SDLC Agile. Mungkin teman-teman baru dengar atau baru
atau akhir-akhir ini ditekankan gitu sama dosen-dosen, itu sangat kepake buat teman-teman yang mau bikin apa ya, dibilangnya skripsi bisa, atau misalkan teman-teman mau ngebangun sebuah startup, itu pakai Agile. Itu sebuah sistem yang baru, itu pun aku belajar di MSIB, dan itu menjadi skripsi aku saat ini. Makanya kenapa aku bilang ikut MSIB sangat-sangat ngebantu kalian buat selama skripsi, itu dari sini gambarannya. Mulai dari yang tadi aku bilang, kita ke Jakarta Business School, salah satu unit baru swasta di Jakarta, tinggalnya di gedung, kuliahnya enak banget, bisa ke luar negeri. Nah, itu aku tahu-tahu kayak gitu tuh dari kegiatan MPKM. Kayak gitu sih untuk selama kegiatannya. Kalau benefitnya sama, rekognisi 20 SKS, alias selama 1 semester kalian ketemu kuliah di kampus. Jadi kalian kuliahnya pindah tempat, istilahnya kayak gitu. Kedua, uang biaya kuliah ditanggung, jadi kalian nggak bayar biaya kuliah. Dapat uang saku, bagi kita mahasiswa itu lumayan ya, uang saku setiap bulannya. Terus ada sertifikat kegiatan, ada relasi kayak tadi, terus sama ada sertifikat sama rekomendasi dari mitra. Jadi sertifikat ini jujur aja sangat kepake buat nanti kalian berskripsi. Kedua, kalau kalian mau ikut lomba, mau lamar kerja, mau ikut gabung ke perusahaan apapun, kalian punya sertifikatnya, penilaiannya, jadi itu sangat kepake banget pokoknya. Pokoknya jangan sampai kelewatan deh ikut MSIB, benefitnya banyak banget. Kayak gitu sih kalau dari aku. Wah, udah eh, kepada Teh Devitri udah membagikan pengalamannya. Di sini juga Teh Devitri udah ngasih tahu ya benefit apa yang didapat dari MSIB ini. Mungkin selanjutnya dilanjut ke Kang Yunus. Mangga Kang Yunus buat menceritakan pengalaman mengikuti program MSIB ini. Mangga Kang, oh di mute. Tes, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Kang. Kedengaran? Oke. Ada 32 orang. Nah, di malam minggu ya, ini 32 orang teman-teman yang insya Allah beruntung mendengar sharing pengalaman dari, kalau saya sih masih enggak, apa ya, udah bukan mahasiswa lagi, udah menjadi alumni. Mungkin ada Dek Fitri nanti yang akan menyusul sama Kang Haikal juga. Nah, kalau boleh nih, teman-teman yang memungkinkan kondisinya untuk on cam, boleh on cam biar kita lebih interaktif lagi ya. Boleh dinyalakan kameranya. Kalau untuk sharing dari saya, oh sebentar, di sini ada Pak Heru juga. Selamat malam Pak Heru, semoga sehat selalu. Kebetulan saya sekarang tidak untuk saat ini tidak di Kuningan karena tuntutan pekerjaan. Nah, untuk sharing pengalaman tadi yang udah di-share sama Teh Devitri ya, itu tadi udah diceritakan. Nah, saya mungkin mencoba merangkum. Pertama, tipsnya administrasi. Nah, administrasi apa aja yang harus disiapkan? Karena seleksi pertama itu dari administrasi. Nah, dari administrasi, kalau administrasinya nggak lolos, otomatis ya nggak usah banyak berharap gitu. Nah, yang pertama ketika ada informasi dari KM ataupun dari program studi, itu cepet-cepet segera teman-teman yang ingin join program Kampus Merdeka di luar MSIB pun
pasti harus ada persetujuan dari kampus, terutama dari program studi. Nah, untuk itu tentunya teman-teman harus lebih interaktif lagi nih sama program studinya, baik itu sama Pak Heru atau Butri ataupun dosen-dosen wali dosennya masing-masing, itu harus lebih banyak ngobrol lagi. Nah, karena kenapa MSIB ataupun program Kampus Merdeka ini sangat bermanfaat ya. Terlebih dari tadi dari Teh David ada uang saku dan sebagainya. Saya yang sudah merasakan manfaatnya ketika bekerja, memang ketika bekerja melamar pekerjaan itu sangat berpengaruh sekali dari program-program Kampus Merdeka ini. Teman-teman harusnya beruntung karena ketika saya ada program Kampus Merdeka itu saya udah di semester 5. Nah, kalau teman-teman sekarang masih semester 5, saya udah di semester 7, mohon maaf, udah di semester 7 waktu itu. Nah, untuk teman-teman yang baru di semester 5, terus masih ada 6 dan 7, itu saran pertama saya ikuti studi independen. Karena kenapa? Karena di studi independen itu kita itu belajar, tapi belajarnya langsung kayak Teh Devitri yang udah disebutin. Jadi kita belajar langsung dari perusahaannya sendiri. Jadi kayak learning by doing. Apa yang kita pelajari itulah gambarannya yang nanti cara bekerjanya ataupun misalnya cara komunikasi sama timnya, cara kerja tadi pakai Agile, pakai Scrum dan lain-lain, itu untuk alat tools kolaborasi itu akan sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman dari semester 5 nih, saran saya ngambilnya studi independen dulu. Karena apa? Karena itu untuk membekali soft skill ataupun hard skill teman-teman. Nah, kalau misalnya udah di studi independen, harus tetap ikut lagi. Karena kenapa? Tujuannya itu nanti magang, harus dapat perusahaan. Nah, setelah kita punya basicnya, kita cari perusahaannya yang sesuai. Untuk pemilihan kayak perusahaan apa segala macam, itu kan kalau nggak salah, saya tadi baca-baca sedikit, itu kita ketika milih studi independen ataupun magang itu maksimal ada di 22 pilihan. Tetapi ketika kita nanti lolos, keterima, tetap harus mengambil salah satu, cuman satu aja. Nah, saran saya, apply-lah sebanyak-banyaknya. Itu pun sama ketika nanti akan teman-teman rasakan ketika sudah lulus. Saya melamar pekerjaan itu kayak gitu, apply sesuai dengan apa yang bidang saya geluti, bidang yang saya inginkan. Nah, apply karena kesempatan di situ adanya. Gitu. Kalau teman-teman tidak mau mencoba, tidak mau apa istilahnya mencoba hal baru, itu sayang sekali masa muda teman-teman itu dilewatkan dengan begitu saja, apalagi masa-masa kuliah dengan terbukanya program ini. Beberapa kali saya mendapatkan tawaran pekerjaan pun salah satunya yaitu karena saya mengikuti MSIB, terus ada program-program yang lain dari kampus tentunya, dari informasinya dari program studi yang suka disebarkan oleh KM teman-teman tuh, yang dari di-share, pesan-pesan diteruskan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika ada program-program itu harusnya teman-teman segera nih berlomba-lomba. Nah, untuk mendaftarkan diri kayak gitu. Terus skripsi saya pun sama seperti Teh David, ya. Skripsi saya itu dari program MSIB. Ya, saya ngambilnya data mining. Nah, kebetulan pada angkatan saya waktu itu, mungkin ini informasinya bisa menjadi valid atau tidak karena saya cari di perpus itu orang sistem informasi yang ngambil data mining itu saya sulit mencari referensinya. Nah, mungkin bisa menjadi kebanggaan tersendiri juga nih, bisa mengawali orang sistem informasi atau program studi sistem informasi mahasiswanya bisa mengambil skripsi ke data mining. Itu kan bermainnya ada algoritma dan sebagainya, ujung-ujungnya machine learning dan AI. Kalau saya sih ke sana. Apalagi kan teman-teman udah dimudahkan ya dengan ChatGPT, banyak-banyak aplikasi AI lah yang membantu tugas teman-teman.
Nah, kalau teman-teman tidak mau berkembang dari sekarang, wah, teman-teman bakal ketinggalan gitu. Nah, sama seperti David juga. Kita disatukan itu di satu program itu bukan hanya dari Uniku saja, itu kebanyakan dari kampus-kampus luar. Bahkan terakhir pun ketika saya sudah bekerja itu ada informasi di OJK. Ini ada lowongan untuk data analis di OJK, mana CV-mu? Tolong kirimkan ke saya. Waduh, saya udah masuk nih di MNC, baru masuk lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak jadi tuh. Nah, dari situ kita koneksi, punya networking teman-teman. Nah, itulah gunanya kita mengikuti program-program yang diinformasikan oleh program studi. Selain itu, manfaat kedepannya bukan hanya apa ya istilahnya, bukan hanya dari segi finansial tadi yang disebutkan Teh David, ada uang saku, konversi SKS, bukan hanya itu saja. Kalau terkait program konversi SKS itu mungkin bisa divalidasi lagi ke program studi, karena itu ada kebijakannya dari Universitas Kuningan tersendiri, bagaimana alurnya. Nah, itu bisa ditanyakan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, teman-teman jangan cari, wah bisa dikonversi nih, wah bisa dapat duit nih. Jangan, belajar. Karena di dunia kerja yang saya alami, itu realnya akan berbeda teman-teman case-nya. Gitu. Bisa aja nih, awal teman-teman masuk, misal dari orang, waktu itu saya juga di IT masuk, tawarin di istilahnya probation dulu 3 bulan, itu kita disimpan dulu nih di divisi mana. Setelah probation oke, baru nih kita disesuaikan lagi. Nah, di sini saya kayak gitu. Nah, jadi itu banyak di pekerjaan itu dari apa ya istilahnya, ilmu-ilmu yang kayak sosialnya, kayak berkomunikasinya, kayak cara kerjanya, terus kayak cara kerja WFH di kantor. Kantor itu kan berbeda-beda ya tentunya teman-teman. Ada yang kayak Teh David ya tadi salah satunya contohnya itu agile metode, salah satu tools untuk kolaborasi, bikin project, bikin apa gitu, diskusi segala macam, itu sangat bisa kayak gitu. Nah, saya harap sih dari 33 orang yang bergabung ini semuanya mendaftar, atau bahkan bisa mengajak teman-temannya nih semuanya di kelasnya yang tadinya nggak ikutan bisa jadi ikutan. Itu karena manfaatnya saya sudah rasakan sendiri loh, gitu maksudnya kayak gitu. Alhamdulillah itu dari segi komunikasi, networking, terus dari segi apa soft skill, hard skill, kita itu diasah. Saya dulu itu di studi independen itu di PT Digitalisasi Pemuda Indonesia, itu yang ngajarin langsung dari Gojek, dari Tokopedia, sama dari Blinz waktu itu mentornya, sama dari Singapura, dia sekarang jadi dosen di UGM khususnya ke AI. Nah, kalau saya itu ke data mining. Nah, untuk ngambilnya, Kak, saya bagusnya kemana, nah, itu teman-teman bisa lihat nanti kurikulumnya, karena saya cek tadi pun masih kayak seperti dulu di portal Kampus Merdeka itu, tetap kayak ada penjelasan, ini kurikulumnya nanti kalau kita ngikutin program di perusahaan A, bidang misal Teh David bidang e-commerce ya, atau bidang data ataupun bidang programmer, segala macam, itu nanti bakal dijelasin. Kita tuh di situ belajar apa aja, terus bahasa pemrograman apa aja, tools-toolsnya yang dipakai apa aja. Nah, teman-teman itu nanti dijelasin di si portal Kampus Merdekanya. Yang saya tekankan untuk ikut itu administrasi, jangan lupa administrasi ya. Administrasi itu komplit deh dulu gitu. Ada sertifikat nggak ada, daftar aja dulu gitu. Rezeki nggak ada yang tahu. Nah, setelah itu ya. Kalau dari saya sih gitu, segitu aja. Pengennya sih dari teman-teman ada yang bertanya lah, biar kita lebih komunikatif kayak gitu. Baik Kang, untuk sesi pertama, sesi pertanyaannya mungkin nanti ya Kang. Sekarang dilanjut dulu ke Kang Haikal. Mangga Kang Haikal buat menceritakan pengalamannya. Oke, tes suaranya. Oke, selamat malam semuanya dan terima kasih untuk Hima SI yang sudah
menyelenggarakan acara sharing session pada malam ini, dan terima kasih juga buat Pak Heru Budianto yang selaku Kaprodi Program Studi Sistem Informasi yang the best ya pokoknya. Oke, di sini terima kasih karena saya sudah dipercaya sebagai pemateri ya. Nah, di sini saya bakal nggak lengkap pokoknya kalau misalkan tadi udah bahas studi independen ya. Sekarang saya bagian membahas tentang magangnya ya. Oke. Kalau misalkan ditanya terkait dengan tips and triknya ya untuk terkait dengan magang, awalnya pada saat saya ceritakan terlebih dahulu, awalnya pada saat saya pengen mendaftar itu saya terlebih dahulu research ya, research terkait dengan magang. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus apa aja sih yang harus dipersiapkan ya kan? Terus kira-kira posisi apa yang bakal saya ingin apply di perusahaan tersebut atau perusahaan mana yang akan saya apply gitu kan. Nah, saya cari informasi itu mungkin ada hampir dari seminggu sebelum si magang tersebut ada gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang pastinya ya teman-teman itu harus bisa melengkapi dokumen ya. Dokumennya di mana dokumen itu terdiri dari CV ya, terus habis itu transkrip nilai, terus habis itu teman-teman juga nanti bakal diminta KTP ya. Nah, sertifikat pengalaman organisasi ini opsional ya bagi teman-teman yang nggak mengikuti organisasi, jangan khawatir karena itu hanya opsional ya. Terus habis itu yang selanjutnya itu ada surat rekomendasi dari universitas ya, nah, surat pernyataan tanggung jawab ya atau SPTJM. Nah, di sini saya pengen sharing sedikit terkait dengan administrasi. Teman-teman ketika memang teman-teman sudah menyusun administrasinya dari tahap 1 sampai akhir, ya, tolong jangan sampai dinanti-nanti untuk apply ke ke website si kampus Merdeka tersebut atau di magang tersebut ya. Karena gini, sepengalaman atau sharing dari rekan-rekan saya di magang itu, mereka banyak teman-temannya yang suka dinanti-nanti gitu, dinanti-nanti sehingga pada saat mereka apply ke perusahaan itu nggak dinotis oleh perusahaan tersebut gitu loh ya. Jadi kalau bisa ya memang teman-teman pengen daftar magang, teman-teman dipersiapkan dari sekarang atau ada yang sudah mempersiapkannya dari kemarin-kemarin, teman-teman bisa langsung cepat-cepat untuk meng-apply ke perusahaan tersebut ya. Nah, sebelumnya saya di magang ini saya ngambil bisnis analis ya. Kenapa saya ngambil bisnis analis? Yang pertama, bisnis analis setelah saya research itu dia tidak terlalu tidak terlalu ada coding-codingnya karena saya jujur kurang suka dengan coding ya. Tapi jangan salah paham atau disclaimer terlebih dahulu ya buat teman-teman. Ketika teman-teman, oh bisnis analis ini nggak pakai coding nih kayak gini atau sistem analis nggak pakai coding, tapi ya ada tapinya. Ketika kalian mengambil bisnis analis ataupun sistem analis ya, di situ teman-teman diwajibkan kayak harus bisa memahami dasar-dasar dari programming tersebut ya. Karena itu bakal saling berkaitan di perusahaan nanti ketika nanti teman-teman menyusun project ya atau yang lainnya. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin jangan sampai tenang-tenang atau hare-hare kayak gitu lah. Bisnis analis mah nggak akan kayak gini atau sistem analis atau kayak gimana gitu kan. Nah, selanjutnya di sini yang pasti teman-teman yang tadi unggah berkas yang diperlukan ya. Terus yang selanjutnya memilih posisi pada perusahaan. Nah, di sini saya pengen sedikit bagi tips ilmu ya atau tips saya pribadi sih ya. Jadi kayak gini, pada saat saya mengapply atau memilih posisi pada perusahaan tersebut, saya lihat gitu loh. Saya pengen berada di role yang mana. Misalkan saya ini kan sekarang bisnis analis ya. Saya pengen berada di bisnis analis, ya udah saya cari perusahaan yang membuka lowongan untuk bisnis analis atau magang untuk bisnis analis gitu. Nah, saya cari itu bisnis analis, saya daftarin, apply. Nah, seperti apa yang diterangkan oleh Kang Yunus atau Teh David tadi, kita apply sebanyak mungkin perusahaannya, ya sebanyak mungkin gitu kan. Siapa tahu rezeki kan ada yang nyantol di mana gitu kan, ya. Nah, terus juga teman-teman jangan sampai gini, teman-teman harus bisa melihat kriteria dari perusahaan tersebut gitu loh. Kira-kira si perusahaan ini mereka itu apakah bisa menerima orang IT atau tidak gitu kan? Atau
misalkan kita jurusan dari IT, kita pengen ngambil di studio perfilman. Nah, kira-kira nyambung atau tidak? Nah, teman-teman itu kemungkinan besar teman-teman tidak akan mungkin hanya beberapa persen teman-teman akan dilirik ya sebagai orang IT ingin ke dunia pertelevisian, tetapi yang diprioritaskan adalah sesuai dengan jurusannya yang bersangkutan ya. Jadi diusahakan teman-teman ketika memang pengen magang ya teman-teman harus bisa apa ya, sesuai dengan jurusan teman-teman ya supaya apa ya, perusahaan itu bisa notice teman-teman dengan cepat gitu ya. Nah, habis itu nanti setelah teman-teman memilih posisi pada perusahaan, ya sudah dokumennya sudah dimasukin gitu kan, terus udah apply ke beberapa perusahaan gitu kan. Nah, contoh saya kemarin itu kurang lebih saya apply perusahaan ada 12 ya kurang lebih ya. Nah, dari 12 perusahaan tersebut saya sebut ya ada 3 perusahaan. Yang pertama saya daftar di bisnis analis di XL ya, di XL Axiata. Terus habis itu saya di Telkom dan yang ketiga di sini yang di perusahaan yang saya dapetin itu di Gids ID, PT Gids ID. Nah yang yang keterima itu hanya di Gids ID aja. Saya udah saya nggak memikir panjang ya karena kalau misalkan saya tunda untuk penerimaan tawarannya itu bakal hangus gitu kan. Oh iya, sedikit cerita nih teman-teman ketika memang teman-teman nanti lolos magangnya ya, tolong ketika memang ada satu perusahaan yang sudah menerima teman-teman, jangan dinanti-nanti. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali, ya. Karena gini, ketika sudah di-apply ya teman-teman, sudah sudah diterima di perusahaan tersebut ya, jangan sampai, ini perusahaan ini dia belum apply nih, gitu kan. Sampai dinanti, akhirnya itu, untuk apply dari perusahaan tersebut malah hangus, gitu kan. Jadi teman-teman yang ada malah zonk akhirnya, nggak dapat di perusahaan manapun, gitu kan. Jadi ketika teman-teman sudah meng-apply beberapa perusahaan, saya harap teman-teman udah ketika memang dapat di perusahaan satu, udah teman-teman terima aja, ya. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali ya, teman-teman. Nah, setelah itu nanti setelah memilih posisi dan yang lainnya, teman-teman akan diseleksi administrasinya oleh pihak MSIB ya, diseleksi oleh pihak MSIB. Nah, administrasinya apakah sudah memenuhi syarat dari program MSIB atau belum ya. Nanti itu dicek tuh sama pihak MSIB-nya kira-kira memenuhi syarat atau tidak. Nah, setelah sudah memenuhi syarat, teman-teman akan ke tahap selanjutnya yaitu interview atau wawancara. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda, mungkin saya juga kurang tahu nih ya dengan SIB ya, studi independen. Kalau di magang sendiri itu ada interview atau wawancara dari perusahaannya ya. Nah, sedikit pengalaman atau sedikit sharing waktu pada saat wawancara tersebut, di situ yang pertama isinya wawancaranya itu meliputi role yang teman-teman apply ya. Misalkan teman-teman meng-apply role bisnis analis ya dan keterima. Nah, teman-teman ditanyain terkait dengan bisnis analis, apa yang teman-teman ketahui ya. Ya kan? Habis itu apa yang teman-teman inginkan dari magang ini. Pokoknya terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan. Nah, nanti wawancaranya juga ada beberapa mungkin tergantung dari perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaan yang saya daftar sekarang itu dia ngasih beberapa video ya yang akan kita resume nanti. Nah, nanti video yang kita resume itu ditanya kembali oleh pihak perusahaannya. Kira-kira apa yang kita dapat dari video resume tersebut gitu kan. Nah, terus habis itu untuk wawancaranya sendiri waktu saya pada saat itu masih sistem online ya, sistem online daring. Nah, nggak tahu tuh kalau misalkan sekarang apakah masih sistem daring gitu kan untuk yang batch 5 ini atau bisa langsung ke perusahaannya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya habis itu ada kira-kira di magang itu ngapain aja sih gitu kan. Pasti ada pertanyaan, kira-kira di magang ini kayak gimana sih gitu kan. Apa yang dilakuin pada saat magang gitu kan. Nah, yang pertama ya, teman-teman pada saat masuk ke magang atau dunia usaha atau dunia industri ya, teman-teman itu diharuskan oleh pihak MSIB mengisi logbook
harian dan mingguan. Itu wajib, ya. Itu wajib, ya. Dan teman-teman jangan sampai ketika memang teman-teman sudah dapat di salah satu perusahaan, ya, magang, teman-teman jangan sampai males atau dinanti-nanti untuk mengisi logbook harian atau mingguan ini. Karena kenapa? Ya, ini bisa menghambat ke aktivitas teman-teman ke depannya, ya, atau mungkin nanti teman-teman bakal dapat teguran dari pihak MSIB-nya atau mentornya, ya. Nah, nanti yang kena adalah universitas malahan gitu kan, malah ditegur ke universitasnya gitu kan, atau ke program studinya gitu kan. Ini kenapa anaknya nih, kok dia belum ngisi logbooknya hariannya, kok belum ngisi logbook mingguannya gitu kan? Apakah ini anak ini mengikuti kegiatan secara teratur atau tidak gitu kan? Atau ada kegiatan atau tidak gitu kan? Nah, nanti yang ada malah jadi pertanyaan-pertanyaan yang negatif gitu kan oleh pihak perusahaan atau pihak MSIB-nya. Nah, selanjutnya di sini di magang ini mungkin sama ya seperti studi independen, teman-teman di sini bakal dipandu oleh mentor ya. Nah, bedanya di sini kita onsite ya, kita onsite ke perusahaannya langsung dan kita dibina, benar-benar dibina oleh mentornya ya. Jadi kayak apa ya, menurut saya hal yang belum pernah saya dapatkan di kampus itu saya dapatkan di magang ini gitu. Dari mulai bahasa teknikal yang belum saya pernah tahu ya, bahasa teknikal IT yang belum saya pernah tahu, terus habis itu apa sih namanya, pelajaran yang nggak ada di universitas tapi ada di magang dan jadi saya tahu gitu, itu semua saya dapetin gitu. Nah, jadi pada saat saya magang ini saya lebih banyaknya kayak, oh iya, oh ini saya baru tahu loh, oh ini saya baru tahu loh gitu. Nah, saking apa ya, saking banyak hal baru yang baru saya ketahui dan itu menurut saya buat saya pribadi pun sangat apa ya, sangat apa ya, sangat beruntung lah gitu. Karena saya bisa berada dari salah satu peserta magang tersebut dan bisa mendapatkan benefit yang benar-benar lebih baik lagi gitu kan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan mengerjakan project ya, project real dari klien ya, dari klien, dan ini menurut saya menarik ya karena kita di universitas ya, di Uniku kita menghadapi hanyalah apa sih namanya, cuman praktik ya, praktikum ya, terus habis itu pembelajaran biasa ya kan, terus hanya kita praktikum sampai bab ini, sampai bab sekian, habis itu kita bikin project akhirnya atau kayak gimana. Tapi di sini kalian diuji mentalnya ya, kalian diuji soft skill-nya, hard skill-nya, komunikasinya ya, terus gestur tubuh kalian pada saat kalian berhadapan dengan klien ya. Itu saya benar-benar mendapatkan apa ya, kayak itu suatu hal kebanggaan bagi saya karena ketika di magang ini saya bisa mendapatkan semua itu gitu. Nah, mengerjakan project ini project real ini kalian bisa dapat dari perusahaan-perusahaan besar. Contoh saya untuk saat ini saya lagi megang 2 perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Frisian Flag Indonesia sama perusahaan Danone ya. Nah, di situ saya menganalisis bisnis sistemnya dari Frisian Flag Indonesia sama Danone tersebut ya. Nah, terus selanjutnya di sini nanti kalian akan dihadapi oleh membuat laporan akhir ya. Nah, jangan apa ya, ketika kalian sudah mengikuti program tersebut, pastinya kalian akan ada laporan akhir gitu kan, yang akan disetor ke apa, ke MSIB-nya atau kampus merdekanya ya. Nah, kira-kira apa sih yang bakal kalian dapat gitu kan? Nah, yang pertama tadi ya, terjun langsung ke dunia kerja ya, mendapatkan ilmu yang relevan ya, peluang rekrutmen yang besar. Nah, peluang rekrutmen yang besar ini ketika kalian sudah mengikuti magang ya, apalagi kalian sudah tahu nih pernah ngikut magang kan, ada sertifikatnya juga kan. Kalian mau masuk ke perusahaan manapun insya Allah gampang gitu. Karena kalian sudah punya pengalaman ya. Nah, habis itu memperluas koneksi dan hubungan dalam industri. Nah, memperluas koneksi itu seperti tadi ya, kita kenal ke orang-orang yang bisa dibilang ada orang-orang penting ya. Karena apalagi misalkan kalian meng-apply dan keterima di perusahaan-perusahaan besar, itu menurut saya sangat-sangat beruntung sekali ya gitu kan. Karena kita
kenal koneksi yang benar-benar orang dunia usaha ataupun dunia industri, ya, gitu. Dan hubungan dalam industrinya pun jadi ketika kalian nanti memang kinerja kalian itu dilihat potensialnya itu besar, ya, untuk perusahaan tersebut, ada kemungkinan setelah nanti kalian keluar dari keluar dari universitas, kalian akan dipanggil kembali di perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, selanjutnya ada menambah pengalaman, nah, sertifikat, dan yang terakhir ada bantuan biaya hidup, ya. Ini untuk bantuan biaya hidup per bulan ya kalian dapetin itu karena periode kalian itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya untuk periodenya. Ya, paling untuk terakhir sih dari saya ya, kalau misalkan memang kalian ingin mendaftar magang, jangan lupa cepat-cepat untuk apply dokumennya, ya. Habis itu benar-benar tekun dan ikhtiar. Udah sih, itu aja palingan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Haikal sudah membagikan pengalamannya mengikuti MSIB ini. Untuk Boleh selanjutnya tambahan mungkin dikit nggak, moderator? ya gimana Kang? Ya, disclaimer juga ya. Tadi belum disclaimer dikit nih, di studi independen juga sama teman-teman, jangan istilahnya pembelajarannya itu ada final project di akhir, itu pasti. Terus yang sudah disebutkan tadi ada logbook, mengisi dan segala macam itu ada juga di studi independen. Nah, itu belum tadi Teh David juga belum menyebutkan kalau saya dengar ya kayaknya. Nah, itu ada logbook juga di studi independen sama. Terus nanti di studi independen juga teman-teman itu nggak lulus begitu saja. Teman-teman lulus itu harus ada projectnya apa, final projectnya itu seperti apa, kayak apa. Itu tergantung bidangnya masing-masing. Ya kalau misalnya bidangnya untuk web ya pas bikin web mungkin. Kalau misalnya saya dulu itu di data science, saya bikin analisis pemodelan sampai jadi model sampai siap di deployment. Terus mungkin tadi sedikit saya menanggapi dari Kang Haikal juga, kenapa harus cepat-cepat, karena setahu saya itu setiap perusahaan mereka punya kuotanya tersendiri ya. Jadi ketika kita berlomba-lomba, bukan hanya satu Universitas Kuningan saja, jadi kita itu seluruh Indonesia, yang daftar itu seluruh Indonesia, kayak gitu. Jadi benar sekali harus cepat-cepat. Itu aja moderator tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Yunus yang telah menambahkan. Untuk selanjutnya kan kita udah mendengarkan mendengarkan pengalaman Akang Teteh ini mengikuti MSIB ini. Tadi ada ini pertanyaan yang masuk. Jadi apa sih perbedaannya magang itu sama studi independen? Terus jangka waktu mengikuti magang independen ini sama atau berbeda dan sampai kapan? Terima kasih. Siapa dulu nih yang jawab? Coba dulu nih. mau siapa yang jawab? Mangga, Kang Yunus, mangga. Kalau dari saya, perbedaannya itu kalau di studi independen itu, jadi kita itu benar-benar kayak belajar, istilahnya mempersiapkan bekal buat kita. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau teman-teman ada di semester 5, ambillah studi independen dulu. Karena ketika teman-teman nanti misal jangka di studi independen nih, udah dapat ilmunya, udah tahu sukanya di mana, ketika daftar, oh saya suka di sini misalnya, terus merasa tertantang, merasa ingin. Nah, teman-teman saatnya tes. Kalau di lapangan itu mungkin tes drive ya, tes kemampuan nih, saatnya tes kemampuan. Masuklah magang ketika nanti ada program dibuka lagi MSIB. Biasanya di semester 7 dan 5 diganjil ya biasanya. Nah, setelah studi independen kita udah punya ilmunya nih, udah siap gitu kan. Nah, tinggal kayak tadi menyiapkan mentalnya, menyiapkan secara bersosialisasinya gitu. Karena secara keilmuan kita udah dibekali di studi independen gitu. Kalau menurut saya, kalau di studi independen itu kita banyaknya itu ke belajar ya, dan nanti real case study-nya itu ada di akhir, di final project. Nah itu nanti teman-teman harus benar-benar kayak project real, nyata gitu. Nah kalau dari ceritanya Kang Haikal, magang itu teman-teman langsung terjun tuh, langsung terjun.
langsung terjun gitu. Jadi langsung belajarnya ya di situ-situ juga. Kalau melongo di situ-situ juga. Jadi tanpa kalau menurut saya, jadi tanpa kalau di studi independen itu yang saya alami itu saya belajarnya dari nol. Data science itu saya belajar dari nol banget. Dari kayak mulai diajarin apa itu Python, apa itu data science, apa itu business analis, apa itu machine learning, itu kita diajarin dari dasarnya, dari nolnya gitu, dari nolnya langsung diajarin. Nah, kalau dengar dari ceritanya Kang Haika mungkin nanti bisa divalidasi. Nah, itu langsung kayak bener-bener di situ gitu, kita kayak udah langsung berhadapan sama kasusnya gitu. Nah, kalau di studi independen kita banyaknya belajar gitu ya, banyaknya belajar. Untuk durasi itu setahu saya setiap perusahaan beda-beda. Kalau saya itu dulu 6 bulan, ada teman saya yang cuma 3 bulan, ada yang 4 bulan kayak gitu. Itu beda-beda, tergantung kebijakan dari si perusahaannya sendiri yang mereka open di studi independen ataupun open di magang gitu. Kayak gitu. Kalau dari saya sih itu aja, bedanya itu. Izin menambahkan ya. Durasinya tadi itu beda-beda. Ya Kang, izin menambahkan dari tadi Kang Yunus ya, mungkin perbedaan bisa disederhanakan perbedaan magang sama MSIB itu kayak kalian kuliah itu kayak salah satu SCM itu pasti ada dua, satunya materi di kelas, satunya praktikum. Nah, MSIB itu bisa dibilang kita di kelasnya. Kalau magang itu kita praktikumnya, jadi real time-nya waktunya cepat dan di situ gitu. Kalau misalkan benar kayak tadi Kang Yunus bilang di awal, kalau MSIB itu belajar dari nol, itu benar gitu. Kita karena belajarnya kebanyakan teori, meskipun kita dapat pengetahuan dari luar, cuman ya kita dari nol dulu gitu, baru nanti magang, nah baru kayak Kang Haika langsung jebret gitu ketemu langsung. Kalau kita kan selama ini kayak cuman ceritanya aja, atau misalkan simulasi antar teman, simulasi antar mentor, simulasi antar mentor yang lain, nah kayak gitu doang sih sebenarnya. Jadi perbedaannya kayak gitu, yang satu mah materi, yang satu mah prakteknya gitu sih, kurang lebih sederhana kayak gitu. Kalau waktu benar kata Kang Yunus itu tergantung, ada waktunya, tergantung kalian mau ngambil yang berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kayak gitu sih. Gimana kalau kata Kang Haikal nih yang beneran magang langsung gitu. Kan kita nggak tahu ya Kang ya, untuk Haikal gitu, kita kan anak studi independen gitu. Oke, siap. Terima kasih, Teh David. Oke, untuk magang sendiri, untuk perbedaannya itu yang tadi ya, sudah dijelaskan sama Teh David, sama Kang Yunus. Untuk magang sendiri, itu dia memang harus onsite ya. Kita mengerjakan proyeknya pun proyek real ya, dan habis itu kita megang proyeknya pun bukan proyek yang main-main gitu, atau yang gimana, karena itu kita megang proyeknya pun punya klien langsung gitu ya. Nah, habis itu untuk teman-teman tenang aja ya. Ini saya sedikit disclaimer ya, Kang Yunus, untuk teman-teman yang belum mengerti dari misalkan pada saat masuk magang atau yang lainnya, itu jangan perlu khawatir ketika teman-teman belum tahu atau apapun gitu. Nah, di situ nanti teman-teman akan dibina oleh mentornya gitu kan. Nanti bakal ditanyain tuh, kira-kira pengetahuan kalian di apa sih namanya, terkait dengan misalkan terkait dengan bisnis analis itu udah sampai mana? Misalkan, oh saya belum tahu sama sekali, saya masuk di sini karena saya baru, karena kayak gini-gini saya research bla 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 gitu kan misalkan. Nah, nanti itu dinilai, dan biasanya itu kita kita diadakan namanya itu one on one ya, bersama mentor kita. One on one, nanti kita berhadapan langsung dengan mentor kita, dan kita ceritain tuh kira-kira apa aja sih yang belum kita ketahui gitu kan, dan nanti kira-kira apa aja yang pengen kita ketahui dan kayak gimana tahap-tahapan dan segala macam. Nah, nanti kayak gitu. Nah, setelah mentor, ibaratnya setelah nanti mentor itu bikin kalkulasi, kira-kira oh si anak ini harusnya mulai dari sini atau dari sini. Nah, nanti kan itu kita berkelompok tuh, ya kan. Nah, berkelompok nanti pada saat kita mengerjakan proyek tersebut, nah itu benar-benar dari nol. Nah, pertama misalkan kalian harus bikin misalkan mind map gitu kan. Nah, mind map itu caranya kayak gini 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 segala macam. Nah, ketika nanti memang kalian belum tahu, kalian bisa sharing ke rekan kalian yang memang misalnya udah mengetahui dari role tersebut itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir ya ketika saya nggak bisa nih gitu kan. Intinya gini ya teman-teman, ketika kalian bilang nggak bisa
ya kalian akan nggak bisa selamanya gitu loh. Tapi ketika kalian ada keinginan untuk mencoba, bisa, ya saya yakin kalian bisa untuk melewati itu tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai ada ketakutan sedikit pun dari benak teman-teman terkait dengan ketidaktahuan tersebut. Nah, karena ketidaktahuan tersebut, saya mohon untuk teman-teman ya 30 peserta ini, teman-teman benar-benar mencari atau research apa sih yang belum saya tahu, gitu kan? Kayak gimana sih caranya supaya saya tahu, gitu. Nah, gimana caranya saya ngasah biar saya itu tahu gitu loh. Nah, intinya gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai minder terlebih dahulu ya atau kayak gimana ketika memang teman-teman pengen apply di magang ya, karena jujur di magang ini benar-benar asik dan pokoknya teman-teman harus daftar deh. Oke. Itu sih. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh. Selanjutnya Akang Teteh ada pertanyaan masuk dari Kang Azhar. Ini ada 4. Bisa dibagi-bagi saja mungkin ya. Yang pertama ini, kalau untuk CV di dalamnya ada apa saja yang bagus. Terus, apakah yang pertama, pertanyaan pertama, bisa dijawab sama Teh Devitri? Mangga Teh. Untuk ditanyain kalau misalkan CV yang bagus itu yang gimana, aku juga kurang tahu ya CV aku bagus atau enggak. Cuman untuk saat ini CV itu sebenarnya ada 2 ya. Kurang lebih ini sependek pengetahuan aku juga kurang paham. Yang pertama itu ada CV kreatif, yang satu lagi ada CV ATS atau ATS. Dan CV ATS ini bener-bener lagi dipakai banget gitu menurut aku pribadi. Dia itu menjelaskan keseluruhan kayak background pengalaman kita apa, kita juga proyeknya pernah ngapain aja. CV itu nggak harus selalu tentang pekerjaan. Contoh misalkan, kamu mau magang kayak misalkan di aku pribadi gitu ya, studi independen kan aku e-commerce. Gitu, aku nggak punya nih background e-commerce sama sekali, tapi aku pernah jualan gitu. Nah itu dimasukin aja kayak berpengalaman telah menjual kurang lebih 200 pieces apa. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya HR tuh sangat suka kayak gitu. Jadi penjelasannya jelas tuh, real banget kamu habis ngapain aja, data dirinya kayak gitu. Sama tolong jangan masukin CV dari TK karena itu jujur gak kepake banget. Ini banyak banget yang sharing gitu ke aku, dia masukin CV dari pengen TK, SD, SMP, sebenarnya itu gak kepake. Mungkin nanti Kang Haikal minta dibantu ya karena magang beneran gitu. Untuk aku sih masukinnya dari kurang lebih pengalaman itu 5 tahun terakhir dari SMA ya itu, terus nanti baru masuk deh kamu ngapain aja tiap tahunnya kegiatan. Mungkin kalau ada waktu boleh share satu aja bukan skrip apa CV yang aku bikin bentar. Ini aku pakai waktu daftar di salah satu perusahaan, enggak perusahaan sih, salah satu rumah sakit di sini di Kuningan. Izin ya. Oh iya, untuk CV ATS itu bisa 2. Kamu bisa pakai bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Indonesia. Kebetulan ini aku pakai bahasa Inggris ngelamarnya. Jadi kalau untuk CV ATS itu kamu nggak ada foto. Kalau kayak biasa CV yang biasa itu pasti ada foto kamunya. Tapi untuk saat ini HR itu lebih ke basicnya kamu. Kamu tampilan itu kan suka ada tulisannya kayak berpenampilan menarik. Menarik itu maksudnya bukan cantik ganteng aja, karena cantik ganteng itu semua orang juga cantik ganteng. Yang penting itu rapih. Kayak kamu nggak pakai kaos fotonya, kamu nggak rambutnya acak-adul gitu loh. Kayak yang penting make gitu. Nah, itu edukasi yang pertama, dan kedua itu experience-nya coba dimasukin di experience sama pengalaman sama organisasi kamu. Kalau kamu nggak punya organisasi, praktikum juga bisa kamu masukin. Jadi kalau CV ATS setahu aku, sependek pengetahuan aku ya, kamu masukin apa yang kamu mau lamar. Kayak misalkan aku mau bagian e-commerce, aku masukin apapun yang berbau sama e-commerce, aku masukin di penjelasannya. Terus juga pengalaman kamu ngapain aja, sama pengalaman kamu pernah jadi apa, atau skill kamu tuh yang dipakai tuh apa sih gitu, yang dipunya tuh apa. Kebanyakan skill itu cuman bintang gitu, kayak misalkan skill Word bintang 4, bintang 5, kan kita nggak tahu nih hitungan bintangnya tuh kayak gimana. Coba dideskripsikan aja kayak dia tuh termasuknya hard skill atau soft skill kayak gitu sih kurang lebih. Ini CV yang aku pakai buat waktu kemarin daftar kayak gitu sih.
kalau buat CV. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri. Untuk selanjutnya pertanyaannya, apa saja patokan yang kita persiapkan saat interview dari perusahaan supaya tidak gugup dan mudah diingat? Mangga, Kang Haikal, bisa. Oke, tadi apa saja ya patokan untuk interview dari perusahaan? Oke, supaya nggak gugup ya dan ingat. Tipsnya gini sih ya. Yang pertama sih, yang pasti pada saat kalian wawancara itu kalian berpakaian rapi, ya. Kalian berpakaian rapi dan kalian benar-benar rileks dan menjiwai bahwa kalian itu benar-benar ingin apa ya, ingin masuk di perusahaan tersebut, ya. Nah, ketika untuk tips tenangnya, ya, tenang dalam arti kayak gini, kita nggak bisa kan ketika kita berhadapan langsung dengan HR, ya, gitu kita bakal tenang gitu, tapi nggak bisa. Kita pasti bakal ada perasaan gugup, ya, ada perasaan takut, salah, dan yang lain-lain ya. Tetapi di sini yang pertama tenang bagi saya itu adalah saya sudah menguasai apa yang akan dipertanyakan dan tujuan saya ingin masuk ke perusahaan mereka itu buat apa, gitu. Nah, jadi ketika saya diwawancarai, gitu kan, kita ditanya dan segala macam, saya udah tahu tujuan saya mau kemana, ya. Saya masuk ke perusahaan ini buat apa, dan saya ngambil role ini kira-kira kenapa, gitu kan. Dan apa yang ingin saya dapatkan dari perusahaan tersebut pada saat saya nanti keluar dari magang nanti dan segala macam. Nah, biasanya dari perusahaan itu bakal apa ya, kayak bakalannya kayak kira-kira ketika kamu daftar di bisnis analis, kontribusi apa yang bakal kamu kasih ke kita, gitu kan. Nah, itu menjadi satu pertanyaan jebakan ya menurut saya. Karena ketika kita jawab sedikit meleset aja, itu kita bakal langsung dapat nilai yang memang kurang baik, gitu kan. Nah, saya harap ketika teman-teman ingin diwawancarai, ya, karena tipe wawancara dari perusahaan itu kan beda-beda. Ada yang langsung dalam arti kayak Zoom seperti ini, ya. Ada yang wawancaranya itu mereka mengirimi soal, ya, atau tes, ya. Nah, jadi ketika memang secara langsung di Zoom seperti ini, teman-teman usahakan teman-teman sudah rileks dengan pakaian teman-teman, dengan gaya duduk dan segala macam. Itu rileksin aja dulu, gitu kan. Supaya pada saat nanti teman-teman ditanya, ya, itu mengalir gitu. Dan teman-teman terakhir ya, tips dari saya ketika memang teman-teman ingin tenang dan pas jawabannya, teman-teman harus bisa memahami dari role yang teman-teman apply, ya, dan kira-kira apa sih yang teman-teman punya, gitu kan, dan akan dikasih untuk perusahaan tersebut kayak gimana, gitu kan. Nah, harus diyakinin tuh, misalkan gini, kira-kira apa yang bakal Anda kasih untuk perusahaan saya ketika saya terima, gitu kan. Nah, teman-teman bilang gitu kan, saya memiliki kompetensi ini, ya, dan saya yakin saya bisa membantu jalannya proses project terhadap klien di perusahaan Bapak, gitu kan, atau Ibu, gitu kan. Nah, saya harap dengan adanya soft skill ataupun hard skill yang saya miliki ini, saya bisa diterima di perusahaan Ibu ataupun Bapak. Nah, jadi teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa saya itu bisa, gitu, ya. Ketika memang teman-teman diwawancarai, tunjukkan bahwa diri kalian itu kayak, ya, saya cocok berada di role ini, dan saya cocok berada di perusahaan Anda, gitu loh. Dan jadi jangan sampai teman-teman itu kayak apa ya, kayak takut-takut jawabnya atau kayak gimana. Yakin, hakul yakin aja pokoknya, ya. Jangan sampai teman-teman tuh kayak gimana ya Pak, gimana ya, jangan kalau kayak gitu, gitu kan. Nah, mungkin untuk tips dari saya itu sih Teh. Baik, terima kasih kepada Kang Haikal. Ini mungkin pertanyaan terakhir tentang skripsi ini harusnya dijawabnya oleh Kang Yunus ya, tapi Kang Yunusnya tidak ada. Mangga, Teteh. Oh, ada. Kang Yunus, Ada. mangga. Ini konteksnya, bentar aku potong dulu, maaf ya. Konteksnya skripsi itu skripsi. Mangga, Kang Yunus bisa jawab pertanyaan terakhir yang di kolom chat ini.
Saya masih belum ada bayangan dengan skripsi yang bisa dipakai saat magang di MSIB, itu konsepnya gimana buat jadi skripsi apa dengan melanjutkan dari laporan akhir. Mangga bisa dijawab, Kang Yunus? Maksudnya Yang nanya gimana? bingung skripsinya mau apaan? Iya kayaknya ya, bingung. Oh. Nah itulah eh, manfaatnya ketika teman-teman ya bisa mengikuti program-program dari luar, itu selain menambah pengalaman, tentunya pasti membuka wawasan ya. Nah dari situlah kalau dari saya itu sebenarnya tipsnya skripsi saya ngelanjutin project. Saya kuliah juga di Telkom waktu itu, setelah MSIB ngikut juga ke Telkom juga. Itu sama, masih program Kampus Merdeka juga. Waktu di Telkom itu sama bidangnya data mining, waktu itu saya kepikiran, wah kenapa nggak saya lanjutin aja proyek ini gitu kan. Jadi skripsi. Kalau saya sih sesimpel itu dulu mikirnya gitu. Sesimpel itu. Kalau saya ya, kalau bingung gitu. Nah, ketika bingung itu ya ketika kita bingung itu yang harusnya dilakukan itu adalah apa? Tadi seperti Kang Haikal, banyak mencari tahu, riset lah, apalah segala macam yang dilakukan gitu. Kira-kira skripsi nanti mau ngapain, terus studi independen ataupun magang, kita mau di perusahaan apa, bidangnya apa, itu dicari tuh, jangan sampai cuma daftar nggak tahu nih mau ngapain, itu Pak, salah itu kacau kalau gitu ya. Itu jangan seperti itu. Nah, di riset dulu. Nah, kalau saya sih dulu untuk melanjutkan ke skripsi ya, Teh Firna, itu mikirnya sesimpel itu. Kenapa nggak saya lanjutin aja nih ke skripsi proyek saya yang dari MSIB, dari magang, ataupun dari studi independen gitu. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya masih banyak juga program-program di luaran sana yang selain program Kampus Merdeka, itu teman-teman harus cobain juga gitu ya. Tetapi untuk program Kampus Merdeka ini benefitnya tadi gitu. Kalau di luar itu ya benefitnya ya cuman kita dapat pengetahuan, cuman kayak gitu doang gitu. Kalau ini kan ada sertifikatnya, ada uang sakunya, terus ada yang kayak Kang Haikal magang onsite kayak gitu. Jadi lebih terstruktur gitu. Kalau program-program di luar yang kayak banyak berseliweran itu kayak kita cuman buat pengetahuan aja, buat wawasan itu. Ya, kalau bagi saya sih waktu itu dulu kalau saya suka ya saya cobain gitu. Kalau saya penasaran saya cobain gitu. Kalau dulu saya orangnya kayak gitu. Wah, menarik nih, penasaran nih, menjadi pertanyaan kayak dulu, apa sih data science, apa sih bisnis analis? Saya cari, terus ada program, ada kesempatan, ya saya ikut gitu. Nah, sekarang saatnya nih teman-teman dari kurang lebih 30 ini udah ada kesempatan administrasi untuk SPTMJ dan segala macam itu ya yang disiapkan, dan CV dan segala macam tadi udah dikasih tipsnya, terus ada wawancara udah dikasih tipsnya segala macam. Nah, ini habis ini saatnya action teman-teman gitu. Coba buka portal Kampus Merdeka, coba baca-baca, cari-cari mau magang atau mau studi independen gitu. Terlebih nanti dilanjutin ke skripsi atau enggak, itu nanti akan kepikiran sendiri kok. Tenang aja Teh Firna ya, sampaikan gitu ya. Gitu, tenang aja itu. Kayak Teh David itu awalnya nggak kepikiran pasti akan, saya dari yang MSIB aja lah saya lanjutin. Pasti dia ada opsi-opsi yang lain. Saya kayaknya judulnya punya beberapa judul, tapi dia mungkin mikir lagi, mungkin ya saya nggak tahu gitu. Nanti bisa ditanyakan sendiri. Kenapa nggak saya lanjutin aja gitu. Ini udah setengah jalan kok project ya. Kalau saya dulu mikirnya kayak gitu. Jadi biar bisa lebih cepat juga lulusnya gitu kan. Kalau lama-lama di kampus ini nanti apa ya, cepet akrab sama ini kayak di kantin Epcom satpam itu nanti terkenal tuh sama mereka karena lama di kampus gitu. Pak Heru juga nanti bosen ngelihatnya kayaknya, ini anak kok ada di sini mulu gitu. Ya gitu ya, jangan terlalu serius lah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang nanya di luar ini, sharing pengalaman saya dulu pas kuliah, boleh connect di sosial media, di Instagram boleh, di LinkedIn boleh. Kalau di LinkedIn cari aja Muhammad Yunus
Muhammad Yunus, saya ada. Kalau misalnya ke Instagram, halo Yunus, S-nya 2, L-nya 2. Baik, terima kasih kepada Kang Yunus ya, dan menjawab pertanyaan yang di kolom chat. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, mangga ketik di kolom chat aja ya. Nanti saya bacakan. Untuk pengajuan surat rekomendasi MSIB ini, kita sudah share linknya di kolom chat. Untuk itu silakan teman-teman yang mau bikin surat rekomendasi, silakan isi datanya di link tersebut. Saya izin menambahkan sedikit dari tadi yang Kang Yunus skripsi ya Kang ya. Semangat. Nah, awalnya aku beneran nggak kepikiran mau ngambil skripsi apa. Waktu ikut MSIB itu semester 6, sorry. Pokoknya semester 7 aku udah nggak ada mata kuliah, aku nggak ngapa-ngapain. Semester 7 aku udah ngangong-ngangong, teman aku udah pada sibuk bikin skripsi gitu. Ada yang mesti kuliah gitu ya semester 7. Aku malah diem, nggak ada mata kuliah sama sekali. Terus aku kepikiran buat ngelanjutin MSIB karena sama-sama itu project yang aku pegang, startup dari nol, itu ngebangun startup aplikasi layanan home care gitu. Cuman pusatnya waktu itu magang aku, studi independen aku itu projectnya buat satu Indonesia. Cuman sekarang aku perkecil jadi cuman di Kuningan, di salah satu rumah sakit di Kuningan. Dan bener banget kata Kang Yunis, itu kepikirannya gara-gara kayaknya kalau aku gabut nunggu semester 7 mumpung kosong gitu, kenapa nggak aku start lebih dulu aja daripada yang lain gitu. Nah, cuman untuk teman-teman semuanya jangan dianggap secepat itu project, karena project akhir itu biasanya project per kelompok ya. Dan itu nggak semua satu kelompok setuju untuk project kalian itu boleh deskripsikan. Kebetulan untuk grup aku sendiri diperbolehkan mau pakai skripsi, mau pakai penelitian, tesis, boleh. Cuman ada beberapa teman aku di MSIB juga, dia mau ngambil judul skripsi yang sama ketika MSIB, itu dikekang oleh grupnya, tidak diperbolehkan karena itu proyek satu grup gitu. Jadi coba kalau mau ngambil MSIB lagi, coba bahas lagi sama teman grupnya. Nanti boleh nggak kalau misalkan aku ambil ini dari MSIB buat skripsi gitu, tapi proyeknya nanti kita ubah gini-gini nah kayak gitu. Mungkin emang itu manfaatnya, kita bisa start lebih dulu mungkin ya karena udah ada proyeknya gitu. Baik, terima kasih Teh David sudah menambahkan. Buat rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan ketik ya di kolom chat. Ya kalau mau dia yang bertanya, kalau malas ngetik on cam aja langsung, mic juga nggak apa-apa kok, santai aja. Yuk, kapan lagi bisa nanya nih? Mangga kepada rekan-rekan yang mau bertanya on cam. Baik, mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi ya Kang ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan hubungi Akang Teteh yang ini, silakan cek IG-nya. Mungkin untuk sharing season hari ini di percukupkan segini saja mungkin ya, karena sudah malam. Langsung saja ke penutupannya Akang Teteh. Alhamdulillah acara sharing session MSIB kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti program MSIB ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh pemateri dan para mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang sudah hadir dalam acara ini. Demikian acara sharing season MSIB hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsung acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat. semuanya.
Selamat malam. Oke, terima kasih. Saya harap teman-teman daftar ya. Wajib sih. Misal Wajib. kalau nggak daftar nih bahaya. Wajib, Serius. wajib. Bukan. Siap, Kang. Masih semester 2. Nah, pokoknya ramaikan ya. Ketuanya suruh Kapan daftar, lagi Firna. daftar program Kampus Merdeka. Sebelum menterinya ganti nanti beda lagi kebijakannya. Kalau Siap, Kang, siap. programnya banyak loh di kampus Ajakin Merdeka. teman-temannya yang lain. Iya, bukan cuman ini. Siapa tahu mau berpengalaman jadi guru SD bisa ikut jadi kampus mengajar.